Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arif dengan NIM 1030 123 004881 dari kelas IF 4705. Nah, malam ini saya akan membahas tentang program Big Integer. Oke, kita akan langsung masuk. Ah, untuk pertama-tama yaitu isi dari headernya. Isi dari headernya itu ada tipe tipe integer yaitu info type info dengan nama info type dan tipe structure elemen dengan nama address. Nah, struct elemen ini sendiri berisikan info dengan parameter info type dan next path dengan parameter address. Nah, untuk di bagian struct listnya sendiri itu first dan last dia dengan parameter address. Ini adalah nama-nama program dan function yang prosedur dan function yang akan kita gunakan untuk program kali ini. Nah, untuk yang pertama yaitu create list. Untuk program untuk prosedur create list, mungkin akan seperti ini gambaran kasarnya, yaitu membuat first dan last, akan tetapi dia tidak menunjuk ke siapa-siapa. Jadi ini first dan ini adalah last, akan tetapi dia sama dengan null dan jadi dia tidak menunjuk ke mana-mana. Dan untuk function isEmpty itu akan return true or false jika L-first sama dengan null. Nah, jadi jika LF ini tidak menunjuk siapa-siapa, maka akan bernilai true. Nah, kita lanjut. Print Q akan saya jelaskan nanti. Kita akan masuk ke main-nya. Nah, di main ini saya membuat list dengan saya membuat nama L1, L2, L3 dengan parameter list. Nah, yang pertama yaitu create list seperti yang ada di sebelah sini, seperti yang kedua ini. Kita akan menggunakan ini dengan nama pertama yaitu L1. Nah, berarti yang sudah kita buat ini akan beri nama L1. Nah, terus dan membuat L2. Nah, untuk yang kedua yaitu L2. Kita akan membuatnya di bawah. Nah, ini adalah L2. Dan isinya sama, yaitu L-first dan juga L-last, seperti yang ada di atas. Nah, kita masuk ke bagian program insert list. Nah, kita masuk ke bagian prosedur insert list. Nah, insert list itu adalah ini. Selama Y lebih dari 0, maka akan dilakukan ini. Nah, di dalam ini kita membuat yang namanya itu digit dengan parameter integer. Nah, digit itu sama dengan Y mod 10. Nah, kita lihat nih, Y-nya itu integer. Dan insert list yang saya masukkan itu L1 dan 249. Jadi 249-nya itu adalah Y itu. Nah, jadi nah, jadi kan saya memasukkan L1 dengan angka 249. Nah, jadi apa yang akan terjadi pada saat dia memasuki baris kedua, yaitu dia akan dicek apakah dia lebih dari 0. Nah, jika dia lebih dari 0, maka dia akan masuk ke baris ketiga. Nah, baris ketiga, baris titik ya agak terlihat. Nah, di baris ketiga
yaitu integer digit. Nah, digitnya itu digit itu sama dengan y mod 10. Atau kita bisa bilang karena y kita adalah 249 berarti 249 mod 10. Nah, berapa 249 mod 10 itu kita akan mengambil eh, angka bagian belakangnya saja. Yang artinya berapa? 249 mod 10 adalah 9. Lalu kita masuk ke baris 4. Kita akan masuk ke baris 4 yaitu insert cost B. Nah, B-nya itu adalah L1. L1. Dan digit baru masuk. Berarti digit yang akan dimasukkan ke insert cost adalah 9. Ini adalah apa yang akan masuk ke bagian insert cost. Nah, kita lihat apa yang ada di insert cost. Nah, insert cost ini yaitu berisikan new element info. Nah, address new element. Jadi new element ini adalah address yang sama dengan new element. Jadi membuat elemen baru. Jadi gambarannya akan seperti ini. Berarti angka 9 itu akan masuk ke dalam. Dan di dalam elemen ini ada angka 9. Nah, ini masih belum menuju ke mana-mana. Nah, ini new element sama dengan new element info sama dengan X yaitu 9. Karena digit tadi, digit yang di sini adalah 9 yang dibawa oleh L1. 9. Lalu eh, new element next sama dengan avers. Next sama dengan avers. Jadi ini nextnya itu ke LL. Nextnya dari 9 itu ke LF. Nah, habis itu new element previousnya itu 0. Berarti ini 0. Habis itu kita masuk nih. If is empty. Nah, A-nya itu adalah L1 ini, yaitu Elfers-nya. Elfers-nya belum menunjuk ke siapa-siapa, berarti masih kosong. Berarti kondisi ini, kondisi if pertama terpenuhi. Kita akan langsung masuk ke bawah, yaitu alas sama dengan new element. Berarti last elemen L1 itu akan menunjuk ke elemen baru. Akan menunjuk ke 9. Nah, terus kita akan langsung keluar dan masuk ke bagian akhir yaitu first sama dengan new element. Berarti first ini akan menunjuk ke elemen baru ini. Seperti itu. Nah, lalu kita kembali ke y div sama dengan 10. Nah, untuk bagian keduanya, y div sama dengan 10 berarti lanjutannya y seperti yang ada di sini. Lanjutannya, karena ini masih berlanjut ya. Karena ini masih berlanjut, kita akan ke baris 5. Karena masih berlanjut, maka y Y karena Y-nya tadi 9-nya udah ulang berarti tinggal 24. Nah, 24-nya itu di div 10. Div 10. Nah, di div 10 ini di div 10 ini ngehilangin bagian depannya dan cuman ngambil bagian belakangnya. Kalau di mod 10 dia ngilangin 2 depan, kalau di div 10 dia ngilangin yang satu di depan.
Satu depan berarti tinggal 4. Tinggal 2. Tinggal 2. Nah, du, nah, tinggal 2. Nah, 2 itu bisa sama dengan Y enggak? Dia 24-nya itu. Apakah Y masih kurang dari 0 enggak? Masih lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka akan terulang lagi bagian sininya. Hingga habis menjadi 0 dan tidak tersisa. Nah, jadi ini akan terus membuat karena dan akan masuk ke insert first, dia akan terus bergeser, maka akan ada variabel baru lagi di angka setelahnya yaitu ada 4. 4. Nah, karena ini 0 berarti karena kondisi di atasnya udah beda, karena udah ada di L1-nya ini udah nggak empty berarti dia masuk ke else-nya. First, ref sama dengan new element. Nah, jadi nolnya ini dihapus. Kenapa kok dihapus? Karena dia bakalan nunjuk baru. Nah, di sini a first ref sama dengan new element. Nah, a first ref itu yang mana? Yang ditunjuk tadi nih. A first previousnya. Berarti 9 ini menunjuk ke 4. Nah, a first sama dengan new element. Berarti ini menunjuk ke sini. Menunjuk ke sini dan ls masih nunjuk ke 9. Nah, ini juga masih nunjuk ke ini. Dan akan terus berlanjut hingga 249, dan di sini akan ada angka 2 dan ini akan terulang lagi seperti itu. Ini akan terulang lagi, dia akan menunjuk ke angka 2 dan angka 2 akan menunjuk ke angka 4. Angka 4 juga akan menunjuk ke angka 2. Nah, gambaran listnya berarti bakalan kayak gini, yaitu berurutan menyamping. Ada 2, ada 4, ada 9. Di sini else dan di sini else. Nah, itu kan seperti ini bentuk akhirnya. Ya, terus kita lanjut ke insert list L2 sama seperti yang di atas. L2-nya maka akan masuk seperti tadi, yaitu angka 1 secara berturut-turut. 1 secara berturut-turut. Yang pada akhirnya akan menunjuk pada angka terakhir. Dan ls akan menunjuk pada insert list pertama. Ini bakal menunjuk ke sini. Dan ini bakal menunjuk ke sini. Begitu juga sebaliknya. Soalnya dia kembali ke awal lagi dia. New elemen next sama dengan avers. Jadi dia nunggu ke pertama. Sebelum avasnya menjadi new elemen. Seperti itu. Nah, terus kita akan lanjut ke penjumlahan L1, L2, dan L3. Kenapa L3-nya ikut? Nah, akan dijelaskan pada prosedur penjumlahan. Nah, pada prosedur penjumlahan ini ada sebuah parameter baru yaitu P1 dan P2. Yaitu P1 dan P2. Nah, P1 dan P2 ini mempunyai nilai yaitu L1 last dan L2 last. Nah, L2 lastnya itu, kalau L2 last itu 1 dan kalau L1 last itu angka 9. Nah, lalu ada parameter carry yang bernilai 0 dan membuat create list L3 lagi. L3 baru. 3 baru dengan sama, yaitu L first dan L last.
Nah, terus kita akan masuk ke pengulangannya. Jika selama P1 tidak sama dengan nol atau P2 tidak sama dengan nol atau carry tidak sama dengan nol. Lihat carry tidak sama dengan nol. Nah, karena carry itu masih dengan nol, maka kita akan masuk ke bagian pertamanya. Nah, kita mempunyai parameter baru yang bernama sum dengan kita punya parameter integer dengan nama sum yang sama dengan carry. Nah, lalu kita masuk ke kondisi if pertama. P1 tidak sama dengan nol, sum maka sum ditambah P1 info. Nah, ditambah dengan P1 info. Nah, P1 itu adalah elasnya ini yaitu 9 dan 1, berarti 9 ditambah 1 dengan 10, berarti P1 itu bernilai 10 dari 9 ditambah 1 dengan 10. Nah, P1 sama dengan P1 pref, yaitu tidak ada. Jadi P1 itu cuma address, tidak ada. Lalu kita akan lanjut keluar, carry sama dengan sum di div 10. Sum div 10 berarti nilai 10-nya ini akan dibagi 10 yang akan bernilai 1. Nah, insert first L3 sum yaitu 10-nya di mode 10. Terus ada intinya sum mode 9 0. Nah, berarti berarti di L3-nya ini kita mendapatkan insert baru yaitu 0. Kenapa 0? Karena sum di mode 10. Nah, mode 10 itu 0 karena kalau bedanya div sama sum pada akar seperti ini. Div itu di bagian atasnya dan mode itu di bagian bawahnya. Sisa-sisa dari bawah. Nah, div 1 10 bagi 10 dan ini 10, maka sisanya itu 0. Jadi yang kembali itu 0. Yang kembali berarti di L3 itu berisi 0 dan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut eh, ke kondisi P2. Sama seperti sebelumnya, P2 tidak sama dengan 0, berarti zone. Nah, tadi di sini P1 sama dengan P1 pref. Previous sekarang. Jadi sama dengan 0. Nah, di sini carry sama dengan sum mod 10. Nah, di sini sum plus P2 info. Nah, P2-nya itu berapa? Tadi di main di sini 2-nya itu L12. L12-nya itu kan 1. Nah, ini itu kan 1. Berarti sum ditambah 1 dan sumnya ini 0. Berarti di bagian sini tadi itu 9. Dia masih 9. Nah, yang 3-nya itu berarti
Oh, nah, habis itu P2 sama dengan P2 pref dan nah berarti ini kan berarti satu kan ya semua. Nah, habis itu carry sama dengan sum ini sum dibagi 10. Ini dilakukan secara bersamaan. Nah, habis itu kita lanjut ke bagian keduanya yaitu 4 dan satu lagi. Nah, jadi nanti 4 bakal ditambah satu yang 95. Nah, tapi si carry-nya ini masih membawa angka satu lagi. Berarti di sum ini nanti ada tambahan satu yang membuat ini menjadi 6, bukan 5. Nah, jadi di parameter lanjutan L3 itu nanti akan ada angka 6 ya yang akan berbunyi seperti ini seperti ini, dan seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, angka selanjutnya yaitu angka 2 dan satu, angka terakhir. Nah, seperti tadi karena nggak ada sum yang di bawah, berarti dia di sini itu 2 ditambah satu seperti biasa ya langsungnya ketiga lalu di insert first. Nah, 10-nya sisanya berapa? Sisanya 3. Nah, 3 itu bakal diangkut lagi ke L3. L3 akan mendapat elemen baru dengan nilai 3 di dalamnya. Nah, jadi ini bakal lanjut ke sini. Nah, panah 2 ini akan hilang. Nah, seperti sebelumnya dia lanjut ke data sebelumnya dan data sebelumnya lanjut ke dia juga. Nah, maka selanjutnya adalah 360. Kita cek ya kalau ya minimal hasilnya adalah 360. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.